Sejak kejadian lolosnya batas usia Gibran oleh pamannya Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia itu makin merosot. Situasi lolosnya Gibran itu seperti melecehkan lembaga hukum tinggi setingkat Mahkamah Konstitusi, membuat mahkamah menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan ejekan, bahkan sampai disebut mahkamah keluarga. Rasa jijik masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi seperti ada di puncaknya pada masa itu. Betapa negeri ini sekarang berdiri di atas kaki nepotisme, di mana ada paman yang menggunakan kekuasaan untuk meloloskan sang keponakan. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Anwar Usman itu sampai menangis melihat begitu hancurnya nama baik Mahkamah Konstitusi di mata banyak orang. Para hakim yang seharusnya adalah kepanjangan tangan Tuhan berubah jadi alat pemuas dahaga kekuasaan. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang tadinya dianggap suci tiba-tiba berubah menjadi kotor karena sudah terkontaminasi oleh kekuasaan. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah masyarakat masih percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Sebentar lagi kita akan melihat persiapan gugatan di sidang Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu yaitu pasangan 01 dan 03 sudah menyiapkan banyak data kecurangan pemilu yang mereka anggap TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Fokus permasalahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah bukan lagi masalah masing-masing pasangan dapat angka berapa, tetapi akan membahas tentang betapa rusaknya pemilu 2024 ini karena diduga ada campur tangan kekuasaan yang bermain untuk memenangkan paslon tertentu. Mulai dari lolosnya batas usia sampai penggunaan bansos yang digerakkan untuk memenangkan pemilu. Bayangkan coba, di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, sekarang akan ada persidangan atau gugatan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Apa coba nanti akan terjadi? Benar atau salah keputusan Mahkamah Konstitusi? Orang sudah pasti akan ribut karena sudah kadung gak percaya. Bahkan demo-demo besar kemungkinan akan terjadi di jalan-jalan. Mahkamah Konstitusi butuh usaha yang sangat besar untuk memulihkan nama lembaga itu kembali supaya mereka bisa dipercaya sebagai perpanjangan tangan Tuhan kembali. Tapi itu kan juga nggak mudah. Mahkamah Konstitusi sekarang juga sedang digoyang, terutama pada dua orang hakim konstitusi yang ada yang pada kasus batas usia Gibran mereka melakukan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari keputusan hakim ketua MK. Kedua hakim konstitusi itu adalah Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat. Kedua orang hakim konstitusi ini termasuk yang resah dengan tekanan kepada lembaganya yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang menimbulkan kehebohan luar biasa di dalam dunia hukum Indonesia. Tetapi apalah daya mereka ketika mayoritas dari 9 orang hakim konstitusi menerima pengubahan batas usia yang diduga untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat, dua orang hakim konstitusi ini dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK karena mereka dianggap terafiliasi dengan partai. Tetapi banyak yang menduga bahwa ada skenario untuk menyingkirkan Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat yang kemarin punya pendapat berbeda di sidang Mahkamah Konstitusi masalah batas usia. Oke, teman-teman kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudara Denny Siregar tentang situasi politik saat ini. Tentunya situasi politik saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Berbicara tentang MK yang sejak awal yang meloloskan Gibran yang tidak cukup usia atau batas usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres. Tentunya pembahasan tentang yang dibahas oleh Denny Siregar ini mengenai MK, sebagaimana MK cacatnya hukum di Republik Indonesia
karena adanya permainan yang meloloskan Gibran. Anwar Usman adalah sebagai ketua MK dulunya yang dicap sebagai meloloskan Gibran yang dimana kepentingan pribadi. MK dijuluki adalah Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga seharusnya sebagai wasit dalam Pilpres di 2024 ini. Tetapi dalam situasi Pilpres ini memang MK yang bermain seperti apa yang dikatakan oleh Denny Siregar tersebut. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat bermanfaat dan sangat benar. Karena sebagaimana MK yang seharusnya sebagai wasit, sebagai penengah dalam Pilpres, bukan sebagai pemain yang memenangkan Prabowo Gibran. Sebenarnya dalam situasi politik ini, sah-sah saja ketika Gibran memenuhi prosedur dalam pencalonan sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Gibran yang masih berumur 37 tahun lebih, tentunya ada komplain atau sebagai pro dan kontra terhadap keputusan MK yang meloloskan Gibran, yang memberikan karpet merah terhadap Gibran. Terbukti bahwa Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK, yang dimana Anwar Usman lah yang bermain di sana. Seperti gugatan atau sebagai gugatan para majelis, banyak juga yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Ini akan menjadi persaingan perlawanan antara Anwar Usman seperti apa yang disampaikan oleh Denny Siregar tersebut. Menurut saya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, ini akan menjadi berat dalam pertimbangan dalam memimpin NKRI ini. Sejak awal Gibran sudah melanggar konstitusi. Sejak awal juga Jokowi lah yang bermain sebagai pemenang Prabowo Gibran. Jokowi adalah sebagai Presiden Republik Indonesia yang memimpin negara seluas dan jutaan umat di Republik Indonesia ini. Jokowi yang kita sanjung-sanjung selama 10 tahun memimpin NKRI ini. Memang pemimpinan beliau memang sangat terbukti dan nyata. Kita sayang kepada Pak Jokowi. Kita mengapresiasi kinerja Pak Jokowi yang membawa Indonesia sejauh ini, dikenal oleh negara-negara lain, dan banyak juga bantuan-bantuan yang yang direalisasikan oleh Joko Widodo. Namun dalam konteks pesta demokrasi ini, sikap Pak Jokowi banyak dikritik oleh pengamat politik. Banyak juga para mahasiswa penolakan atau sebagai politik dinasti. Itulah makanya mahkamah yang dijuluki sebagai Mahkamah Keluarga. Dan Jokowi juga dijuluki sebagai politik dinasti. Banyak tindakan Pak Jokowi yang tidak harapkan, yang tidak kita pikirkan, bahwasanya Pak Jokowi tidak melakukan seperti itu. Namun nyatanya bahwasanya Pak Jokowi melakukan dengan terang-terangan dan diketahui oleh publik. Terbukti teman-teman, bukan hanya opini, melainkan secara langsung. Mungkin teman-teman berani mengkritik atau menyampaikan sesuatu yang tidak pantas seharusnya dilakukan oleh Pak Joko Widodo, yang dimana apalagi keputusan MK yang meloloskan Gibran tersebut. Ya, menurut saya adanya permainan di sana, adanya cawe-cawe atau sikap yang kepentingan pribadi. Sebenarnya siapapun menjadi pemimpin yang akan menggantikan Pak Joko Widodo, yang kita harapkan adalah seperti sikap Pak Jokowi 10 tahun memimpin NKRI ini, yang dimana beliau mementingkan rakyat, mementingkan negara Republik Indonesia bagaimana menjadi negara modern yang dikenal oleh negara-negara lain. Itu yang kita harapkan. Tetapi untuk saat ini memang agak sulit karena adanya kecurangan atau intimidasi dalam pemilu di Republik Indonesia ini. Kita sedih dengan sikap Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo yang dicap sebagai meninggalkan partai PDIP. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana partai PDIP yang membesarkan nama Pak Jokowi dan Gibran. Kita tidak berbicara tentang sebagaimana tindakan atau manuver-manuver yang terjadi saat ini. Tetapi ini adalah soal MK, Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi telah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan siapa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dan KPU. Teman-teman, ada berita soal keputusan KPU bahwasannya Gibran dan Prabowo telah menang. Kita mengapresiasi kemenangan Prabowo Gibran. Siapapun nanti memimpin NKRI ini, yang kita harapkan adalah memiliki integritas yang sangat tinggi dan memiliki kepemimpinan yang sangat mengayomi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau hanya haus kekuasaan. Sebagaimana memimpin NKRI ini harus turun ke jalan dan mendengarkan keluhan masyarakat dan membantu atau rakyat-rakyat miskin yang terlantar di jalan. Kita tunggu dengan program-program Prabowo Gibran setelah ketika nanti Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kita tidak tahu untuk kedepannya karena pelantikan itu adalah bulan Oktober dan masa jabatan Presiden Jokowi juga akan telah selesai dalam bulan Oktober tersebut. Apakah Pak Jokowi bisa melakukan atau cawe-cawe lagi? Tidak mungkin karena Pak Prabowo jauh berbeda. Pemikiran dari Jokowi dan Prabowo itu jauh berbeda. Kita tunggu saja ketika nanti Pak Prabowo memimpin NKRI ini sejauh mana. Kita sayang dengan Pak Jokowi, kita sayang dengan Pak Prabowo, kita sayang dengan Gibran. Tetapi kita hanya menuntut keadilan sebagaimana kita memilih salah satu paslon yang menurut kita adalah melayakkan pemimpin Republik Indonesia ini. Tetapi dengan pilihan kita ketika diacak-acak, tentunya kita tidak terima. Tidak membiarkan dengan tindakan-tindakan hal-hal yang tidak sesuai dengan putusan MK tersebut. Makanya banyak penolakan dari mahasiswa, dari masyarakat yang dicap sebagai mahkamah keluarga, seharusnya kepercayaan masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat tidak percaya dengan MK lagi. Teman-teman mungkin sudah tahu, sudah mengetahui dan sudah paham apa yang dikatakan oleh Denny Siregar ini. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.